Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak Ibu pemirsa MTA TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali pada sore hari ini menjelang berbuka pada sore hari ini, pada asar hari ini kembali kita bisa bermuajahah lewat siaran TV, siaran MTA TV yang kita banggakan dan kita cinta ini. Bapak Ibu semuanya, segala puji bagi Allah bahwasanya sampai dengan hari yang kesekian Allah masih memberikan pada kita kekuatan, kelapangan hati, kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, di mana tidak setiap bagian daripada umat ini, tidak setiap manusia punya kesempatan yang sama untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti beliau dengan baik. Bapak Ibu pemirsa MTA TV yang kami hormati, berkali-kali untuk kesekian kalinya kembali kami sampaikan di sini bahwasanya perintah puasa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan manusia, yaitu disampaikan oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Karena apa? Takwa adalah juga perintah Allah di ayat yang lain, bahwasanya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Setiap kali Allah menyampaikan kata takwa dalam Al-Quran, baik menunjuk pada orang atau identitasnya sebagai orang-orang muttaqin, baik menunjuk pada perintahnya ataupun baik menunjuk pada pekerjaan atau aktivitasnya, bahwasanya orang-orang yang berhasil meraih predikat takwa adalah orang-orang yang gemar, orang-orang yang selalu membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Maka sangat logis, sangat tidak heran bagaimana Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita manusia. Di awal-awal ayat Allah sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya kitab Al-Quran ini adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah rinci, Allah sampaikan pada ayat-ayat berikutnya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Siapakah orang-orang yang berhasil mendapatkan identitas takwa itu? Apakah aktivitas mereka? Apakah yang mereka kerjakan? Maka Allah sampaikan pada ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib ini adalah perkara pekerjaan hati, pekerjaan hati, di mana Rasulullah pada saat ditanya oleh malaikat Jibril, apakah itu iman? Maka beliau sampaikan bahwasanya iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada
hari akhir, kemudian kepada qadha dan qadar. Iman adalah pekerjaan hati. Iman secara bahasa bisa diartikan bahwasanya yakin tanpa ragu. Kalau dalam bahasa syariat, iman adalah tasdiqum bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati, wa taqrirum bil lisan, kemudian diikrarkan dengan lisan kita. Maka kita perlu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian iman juga butuh pembuktian. Maka disampaikan wa amalun bil jawarih. Maka iman yang ada di dalam hati, iman yang kita ucapkan dengan lisan kita, perlu dibuktikan dengan amal soleh yang dilakukan oleh bagian tubuh terluar kita. Nah, apakah amal soleh itu? Ya, amalan-amalan yang bisa kita lihat, amalan-amalan yang tampak, baik itu berupa amalan fisik, baik itu berupa amalan harta, ataupun berupa amalan lisan. Maka nanti kalau kita belajar bagaimana Rasulullah dalam mengisi hari-harinya selama Ramadan ini amalan-amalan utama yang menjadi kurikulum dari Rasulullah, uswah hasanah kita, sehingga kita sebagai umatnya perlu menjadi mencontohnya, bahwasanya paling tidak ada empat amalan yang Rasulullah kerjakan selama Ramadan ini, juga nanti dilestarikan di bulan-bulan berikutnya. Yang pertama adalah memperbanyak sholat. Maka sama ayat yang lain, yuqimunas sholat, bahwasanya mendirikan sholat. Ternyata Ramadan satu bulan yang sangat berkah, satu bulan di mana kita itu punya kesempatan, punya kemampuan untuk bisa beramal lebih. Kita bisa melihat pada diri kita, juga pada sekitar kita, di mana mungkin di luar Ramadan kita itu biasanya hanya mencukupkan dengan sholat wajib. Ternyata pada bulan Ramadan kita diberi kesempatan yang sangat luas, juga diringankan hati kita untuk melaksanakan sholat sunnahnya. Sholat sunnah yang bisa kita kerjakan di dalam Ramadan yang bisa memperbaiki sholat kita adalah pertama sholat rawatib. Sholat rawatib yang 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini amalan-amalan sholat yang mungkin di luar Ramadan jarang kita laksanakan. Kemudian ada lagi sholat yang lain, sholat mutlak. Sholat yang bisa kita kerjakan mengiringi satu sebelum sholat fardu. Bisa 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum isya. Ada juga nanti namanya sholat tohur, sholat yang sangat dilazimi oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu, sehingga Nabi menggembirakan dengan beliau bahwasanya mendengar langkah kakinya di dalam surga. Kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat tarawih pada malam hari, di mana kalau di luar Ramadan kita mungkin hampir atau jarang melakukannya. Inilah amalan pertama yang menjadi kurikulum Nabi kita. Kemudian amalan kedua adalah infak atau sedekah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian banyak hadis disampaikan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan selama bulan Ramadan. Saking dermawannya beliau selama Ramadan, maka sampai dengan seperti hanya angin yang bertiup. Maka apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa contoh dari diri Rasulullah ini, bahwasanya dari ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata selama Ramadan Allah juga sangat meringankan langkah kaki, meringankan, melapangkan hati hamba-hambanya yang beriman untuk selalu dengan ringan tangan, dengan ringan kaki untuk menginfakkan hartanya. Maka kita bisa lihat hampir di tiap masjid pada saat berbuka puasa banyak takjil, atau pada saat habis sholat tarawih banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberikan hartanya dalam bentuk makanan, dalam bentuk infak untuk masjid, dalam bentuk untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya yang lain.
Juga ada namanya nanti zakat fitri. Bagaimana Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi kita hamba-hamba yang beriman untuk bisa mencontoh, melakukan apa yang Rasulullah contohkan pada kita semuanya. Kemudian berikutnya adalah amalan yang bisa kita lakukan adalah berinteraksi dengan Quran. Maka bagaimana kita bisa lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sholat beliau. Sholat beliau begitu panjang sampai dia disampaikan kakinya bengkak-bengkak. Karena apa? Saking lamanya berdiri. Selama berdiri sholat, apa yang dibaca oleh Nabi? Yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka di sekian banyak masjid, di tempat-tempat tertentu, atau di pondok-pondok pesantren di sekitar kita, ada saudara-saudara kita yang begitu bersemangat untuk melestarikan, untuk mencontoh uswah hasanah Nabi ini, mencontoh bagaimana Nabi melaksanakan sholat. Maka tidak jarang kita jumpai orang-orang ya yang melakukan sholat tarawih mungkin satu malam satu juz, 11 rakaat satu juz ya, atau mungkin sholatnya lebih daripada itu tapi dengan ayat yang diulang-ulang, sehingga nanti pada saat akhir Ramadan bahwasanya kita bisa menghatamkan Quran itu. Atau bagi orang-orang yang tidak bisa hafal Quran, maka mereka punya azam, punya niat untuk saya harus bisa menghatamkan Al-Quran paling tidak selama Ramadan ini. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan anak-anak kita yang ada di pondok pun akan sangat bersemangat selama Ramadan ini. Ada yang sampai dengan 6 kali atau bahkan 9 kali dalam selama sebulan Ramadan ini. Masya Allah, betapa coba kita bandingkan dengan diri kita. Kalau anak-anak kita bisa khatam selama sebanyak 6 kali dalam Ramadan, maka rata-rata dalam 5 hari mereka sudah menghatamkan Quran. Berarti paling tidak 1 hari 6 juz. 1 hari 6 juz itu luar biasa. Mungkin kita yang tua-tua ini jarang bisa melaksanakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk interaksi dalam Al-Quran adalah tidak hanya sekedar membaca tanpa tahu arti, juga perlu namanya tilawah. Kita dengan banyak-banyak ya membaca Al-Quran, berusaha memahaminya dengan tafsirnya dan mengikuti kajian-kajian. Kalau di tempat kita dengan namanya Nafar Ramadan, kita bertemu dengan saudara sesama kita, itu adalah satu amalan-amalan yang insya Allah kalau kita bisa lakukan, kita bisa melazimi dengan amal, dengan niat yang ikhlas, itu adalah bagian daripada amal-amal soleh yang nantinya bisa mengantarkan kita kepada harapan untuk mendapatkan predikat takwa. Satu hal lagi yang bisa saya sampaikan di sini, apakah setiap orang yang bertakwa itu, setiap orang yang berpuasa itu pasti akan bertakwa? Apakah setiap orang yang berpuasa pasti mendapatkan predikat takwa? Jawabannya ada di dalam firman Allah itu sendiri. Bahwasanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, apakah setiap orang yang berpuasa akan mendapatkan predikat takwa? Jawabannya Allah sampaikan pada kata la'alla. La'alla menurut ilmu nahwu itu adalah harfu taroji ya. Satu huruf yang menunjukkan harapan. Harapan untuk meraih sesuatu. Di mana sesuatu itu hanya bisa dicapai dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Maka bahwasanya orang-orang yang nantinya bisa meraih predikat takwa adalah orang-orang yang melaksanakan takwa itu, melaksanakan aktivitas takwa itu dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Maka tidak heran Rasulullah juga mewanti-wanti kita bahwasanya nanti ada satu hadis bahwasanya rubba soimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Bahwasanya betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Maka ini menjadi perhatian buat kita bahwasanya tidak setiap puasa kita pasti akan mengantarkan pada menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi predikat takwa.
hanya orang-orang yang melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan niat amal yang soleh, dengan niat ikhlas, itulah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan predikat takwa. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan pada kita, sudah menjadi renungan buat kita bersama bahwasanya marilah kita larai selama bulan Ramadan ini benar-benar kita bisa mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak apa-apa yang menjadi kurikulum dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan pada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.